Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Maka dari itu silaturahim ini ada 3 macam minimal. Ada silaturahim yang semata-mata kita bangun dasarnya adalah untuk mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini silaturahim yang bersifat ruhaniyah. Kenapa ruhaniyah? Karena sandarannya cuma satu. Itulah adanya kesamaan iman di antara kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan berdoa kepada Allah dalam memohonkan ampunan, apa kata Allah dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Adapun generasi-generasi penerus seperti kita sekarang ini, kalau berdoa itu hendaknya kita katakan, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah melalui kami dalam keadaan beriman. Coba kira-kira siapa itu? Siapa mereka yang mendahului kita dalam keadaan beriman? Dari mulai zaman sahabat Nabi sampai sebelum kita ini, itulah sahabat kita semuanya, saudara kita semua. Makanya setiap kita berdoa seperti itu, mereka dapat bagian semuanya itu. Ini silaturahim bersifat ruhaniyah. Makanya dasarnya cuma satu tadi, adanya kesamaan iman. Kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau kita berdoa seperti itu, maka yang mendapat manfaat bukan hanya yang masih hidup saudara kita, tapi mereka beliau sudah meninggal dunia pun dapat bagian kebaikan dari doa kita tersebut. Inilah yang disebut dengan silaturahim. Yang pertama sifatnya ruhaniyah dan orientasinya hanya ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikembangkan pemahaman ini. Kalau kita ingin mendapat nilai tambah dengan silaturahim seperti itu, maka selalu katakan terapkanlah yang namanya matematika amal Islami. Artinya apa? Awali berbuat baik itu dengan niat yang tulus. Makanya ada sebuah ungkapan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat itu terkait masalah barang siapa yang meninggalkan doa untuk orang tuanya setiap habis sholat, berarti sudah memutus jalinan hubungan rizkinya itu. Kenapa demikian? Karena sifatnya adalah silaturahim rohaniyah ini. Orang tua kita sudah meninggal dunia, itu nggak bisa dapat manfaat materi lagi. Nggak mungkin kita ingin berbuat baik pada orang tua, kita bawain sayur asam karena kesenangannya, sayur sop kayak musim Idul Adha seperti ini, tetapi dengan kebaikan amal soleh kita itu. Ini namanya silaturahim bersifat ruhaniyah. Yang kedua, terpadu silaturahim yang bersifat ruhaniyah plus jasmaniyah. Apa itu? Silaturahim kita bangun berdasarkan kesamaan nasab dan kita sama-sama masih hidup. Maka alhamdulillah di kebiasaan tradisi kita ini biasanya silaturahim itu menjadi masif kalau kita lakukan cara bersama-sama. Kan dulu kalau bulan Syawal itu biasanya ada lebaran gitu ya, silaturahim. Dan Idul Adha juga begitu. Makanya saya biasanya kalau Idul Adha itu yang namanya silaturahim bersifat yang dua ini, jasmaniyah dan ruhaniyah itu atau hisiah dan ruhaniyah, saya biasakan itu setiap kali Idul Adha seperti ini. Contoh, kemarin malam itu karena saya menyembelih kurban itu di rumah itu pada hari Ahad. Jadi hari ketiga. Pasca menyembelih hewan kurban, artinya dari pagi sampai siang kita sudah rapi semua, maka malamnya kita undang anak-anak yatim,
para duafa, jamaah pengajian, masyarakat sekitar untuk makan bersama. Di sini ada nggak? Nah, ini harus dilaksanakan ini. Kenapa? Ini silaturahim terpadu antara ruhiyah dan hissiyah. Karena kita tahu bahwasanya Idul Kurban adalah hari Id yang terbesar di dunia ini. Kenapa terbesar? Bukan hanya 1 hari, tapi 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. 11 sampai 13 sampai ayamut tasyrik. Kata Nabi, ayamut tasyrik, ayamul akli wasyurbi. Hari tasyrik, hari di mana orang makan dan minum. Maka fala siyama fi, tidak boleh berpuasa pada hari itu. Maka dikembangkan pola itu. Nah, karena kebetulan kemarin kita Idul Adha ini jatuh pada hari Jumat, kemudian di masjid saya itu depan rumah itu menyembelihnya hari Sabtu, sementara saya di Al-Azhar Penggilingan menyembelih hari Jumat. Jadi hari Jumat nyembelih sapi, kambing, Sabtu juga demikian, Ahad juga demikian. Makanya kaki sampai bengkak ini. Kenapa? Nahanin sapi terus. Apalagi pas hari Jumat itu, pada Jumat kita sambung, karena waktu hari Jumat 6 ekor sapi. Hari Sabtu 6 ekor juga, kambingnya 27. Kemudian hari Ahadnya kemarin di rumah 1 ekor sapi, 7 ekor kambing. Itu saya beli dengan tangan saya sendiri. Jadi berakhir makanya tadi saya mohon maaf kalau duduknya agak kurang enak karena masih bengkak dengkulnya ini. Nah, ini terkait dengan apa? Silaturahim tadi kita bangun. Itu sifatnya silaturahim bersifat jasmaniyah dan ruhaniyah secara terpadu. Kenapa? Karena kita lakukan secara masih hidup di antara kita semuanya ini. Dan kemudian ada yang ketiga, ada silaturahim yang dasarnya sifatnya kemanusiaan saja. Jadi kasih sayang kepada sama makhluk Allah. Kenapa? Yang seperti ini tidak langsung berorientasi pahala. Karena hadis Nabi SAW menjelaskan di sini tentang bagaimana silaturahim yang tidak memberikan manfaat itu terkait dengan silaturahim yang tidak bernilai ibadah. Ini dari Aisyah riwayat mengatakan, Ana Aisyah taqalat, qultu ya Rasulullah ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilu ar-rahim wa yut'imu al-miskin fahal zaka nafi'uhu. Kata Aisyah, ya Rasul, dulu ada zaman jahiliyah itu Bani Jad'an namanya, di mana mereka itu rajin memberikan silaturahim pada manusia yang lainnya, seperti memberikan makan, kemudian menjadi silaturahim antara mereka. Maka Aisyah bertanya, fahal zalika nafi'uhu, artinya apakah itu memberikan manfaat bagi mereka di akhirat nanti, maksud berpahala? Maka Rasul menjawab, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat baginya, artinya tidak berpahala. Kalaupun kita diberikan silaturahim secara manusiawi, tapi kalau tidak ada kesamaan akidah, tidak nilai pahalanya. Maka muncul skala prioritas. Silaturahim bersifat ruhaniyah secara umum sesama orang mukmin, baik mati ataupun masih hidup. Yang kedua, selain terpadu antara hissiyah dan ruhaniyah itu ketika sama mukmin dan masih hidup. Dan yang ketiga adalah silaturahim yang tidak bernilai pahala, itu kepada sama manusia secara umum saja. Intinya adalah bahwa ketika kita membangun silaturahim dalam hal ini, kesadaran kita untuk menjadikan hidup kita itu terpadu antara ibadah mahdoh dan ibadah muamalah.